Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan teaching klinik pembelajaran pada malam hari ini. Jadi saya sampaikan di dalam undangan tadi bahwa kegiatan teaching klinik ini untuk mengatasi masalah pembelajaran terkait dengan pelajaran tambahan ya. Jadi ini sifatnya sukarela. Saya tidak melakukan presensi ya, tidak melakukan presensi karena kegiatan yang kita lakukan malam ini adalah untuk pembahasan ya, pelajaran tambahan begitu istilahnya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga pengorbanan kalian dengan belajar bersama lewat media daring ini membawa manfaat dan ada hikmah yang bisa diambil. Ya, kalian sedikit ada peningkatan pemahaman di dalam materi akuntansi ini. Kenapa saya perlu mengadakan kegiatan ini? Ini salah satu dasar pemikirannya, karena untuk materi penggolongan akun dan materi persamaan dasar akuntansi, itu nanti akan menjadi materi awal atau pintu masuk bagi pembelajaran kita selanjutnya di dalam kegiatan pembelajaran akuntansi. Oleh karena itu, saya mengambil inisiatif ya untuk melakukan kegiatan seperti ini dengan maksud ya agar ada pemahaman yang lebih komprehensif pada anak-anak, khususnya di dalam mengikuti materi penggolongan akun dan persamaan dasar akuntansi. Pertemuan pada malam hari ini nanti akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penggolongan akun. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi persamaan dasar akuntansi. Untuk menyelesaikan tugas yang sudah saya share hari Senin kemarin untuk IPS 2 dan tadi malam untuk IPS 1. Ya, ini semata-mata agar kita mempunyai pemahaman yang sama. Baik, saya lanjutkan dengan share layar ke materi yang berhubungan dengan penggolongan akun. Penggolongan akun kita kemarin saya isi dengan membentuk sebuah kubus. Ya, ada sebuah kubus, kemudian ada akun. Ya, ini tugasnya, ya, ini tugasnya. Secara umum rata-rata ketika anak-anak memposting unggahan audio atau rekaman, ya, audio atau rekaman yang berhubungan dengan penggolongan akun, ini ada semacam kesalahpahaman.
Ya, ada semacam kesalahpahaman di dalam menggolongkan akun. Akun itu mempunyai urutan yang selalu relatif tetap. Ya, relatif tetap. Kalian nanti bisa sambil mengingat-ingat rekaman audio atau di sebelah kalian di situ ada rubrik akun, ya, kubus. Itu coba kalian sambil mengamati, kemudian sambil saya menyampaikan penjelasan. Ya, penjelasannya begini. Saya copy dulu ke halaman baru. Nah, ini jenis akunnya. Akun itu relatif cenderung tetap, ya, cenderung tetap. Artinya, akun itu digolongkan menjadi 5 macam akun. 1. Akun yang pertama adalah harta. Kemudian akun yang kedua adalah utang. Yang ketiga itu selalu modal. Kemarin di dalam rekaman audio kalian, ketika saya mencoba memeriksa secara sampel, ada beberapa yang saya periksa. Di situ kalian ketika menyebutkan pembacaan akun, itu modal ada yang diletakkan di bagian akhir. Artinya kalian membacanya sudah betul, harta betul nomor 1, kemudian utang betul nomor 2, terus ada yang membaca itu yang nomor 3 adalah pendapatan. Ya, akun kalau dilihat dari konsep persamaan dasarnya, maka akun itu yang utama atau yang inti adalah 3 ini. Harta, utang,
dan modal. Baru yang keempat, ini ada akun pendapatan. Dan yang kelima ada akun beban. Sehingga urutannya itu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, membacanya seperti itu. Akun dikelompokkan menjadi 5 macam. 1. Harta. 2. Utang. 3. Modal. 4. Pendapatan. Dan yang kelima adalah beban. Akun pendapatan dan beban tidak boleh dibalik. Ya, kenapa kok tidak boleh dibalik? Logikanya, orang untuk bisa membayar beban, apakah itu beban listrik, beban gaji, beban iklan, dan sebagainya, itu harus punya uang. Dan uang itu sumbernya salah satunya adalah berasal dari pendapatan. Makanya memperoleh pendapatan dulu, baru dikeluarkan untuk membayar beban. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa. Iya. Oke, terima kasih. Ya, jadi secara sepintas kemarin, ketika anak-anak membaca, itu ada yang membacanya atau rekaman audionya itu tidak sesuai dengan konsep penggolongan akun. Minimal setelah kegiatan malam ini, bagi kalian yang bisa mengikuti kegiatan malam ini, nanti kalian menjadi paham. Ya, kalian menjadi paham. Bahwa penggolongan akun itu akunnya dibagi menjadi 5. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian harta itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah harta lancar. Dan yang kedua adalah harta tetap. Ya, 1 harta lancar. Dan yang kedua adalah harta tetap. Jadi kemarin kalian yang mengelompokkan harta tetap itu di kelompoknya harta, ini penjelasannya menjadi tidak tepat. Ya, dibagi 2 dulu hartanya. Ya, hartanya dibagi 2. Di sini ada harta lancar. Ya, harta lancar. Ini saya blok kuning. Kemudian harta tetap. Saya blok kuning juga.
Kenapa disebut harta lancar? Disebut harta lancar itu karena dasar penggolongannya adalah berdasarkan likuiditas. Ya, berdasarkan likuiditas. Likuiditas itu apa? Likuiditas adalah proses kalau harta itu dicairkan, dijadikan uang. Di antara kelompok harta yang ada, ya, kelompok harta yang ada, maka harta yang paling lancar itu apa? Harta yang paling lancar adalah uang tunai atau kas. Ya, harta yang paling lancar adalah uang tunai atau kas. Terus setelah kas, apa yang berikutnya? Ada bank. Bank itu maksudnya uang di bank. Ya, uang di bank. Bank ini adalah harta lancar yang kedua. Maka harta lancar yang kedua adalah bank. Dan saya blok warna kuning. Terus setelah bank, apa kira-kira? Ya, lancar, yang paling lancar. Piutang atau perlengkapan? Utang. Utang Imbang. atau piutang? Piutang, baik. Yang berikutnya adalah piutang. Piutang. Di sini ada piutang. Setelah piutang, kemudian ada Perlengkapan. perlengkapan. Baik. Perlengkapan. Ya, perlengkapan. Jadi di dalam kubus kalian, ya, di dalam kubus kalian nanti urutannya yang di kelompok harta, dari kotak yang harta, ini ya, kotak yang harta, di sini itu nanti ada harta lancar, kemudian harta lancar itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Kemudian harta tetap terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang lancar lagi apa? Sudah habis? Sudah ya? Sudah, Harta Pak. lancar, ya. Bank, piutang, dan perlengkapan. Nah, yang harta tetapnya apa saja? Perawatan.
Peralatan. Baik. Peralatan. Apa bedanya peralatan dengan perlengkapan? Peralatan itu bisa digunakan berkali-kali kalau perlengkapan habis pakai. Iya, Pak, benar. Peralatan bisa digunakan berkali-kali kalau perlengkapan habis dipakai. Bengkel, bisa membayangkan? Peralatannya apa contohnya? Kemudian peralatannya apa contohnya? Perlengkapannya apa? Kemudian peralatannya apa? Perlengkapannya contohnya oli seperti itu, dan peralatannya contohnya tang, gerai atau jenisnya. Ya. Peralatan contohnya tang, drei, kunci obeng, kompresor. Kompresor ya, itu masuk di dalam kelompok peralatan. Sedangkan perlengkapannya apa? Oli, paslin. Ya, itu kan habis dipakai. Jadi, yang namanya perlengkapan itu habis dipakai, sementara peralatan itu penggunaannya bisa dilakukan berulang-ulang. Karena peralatan itu mempunyai kecenderungan nilainya relatif tetap, maka perlu disusutkan. Ya, perlu disusutkan. Dan penyusutan itu nanti masuk ke dalam beban. Setelah peralatan, apalagi? Peralatan. Ya. Setelah peralatan. Tanah. Kendaraan. Kendaraan, tanah. Ada satu lagi di situ. Bangunan. Bangunan. Ya. Tanah, kendaraan, bangunan. Kendaraan, bangunan, tanah. Terus urutannya bagaimana ini? Kalau di dalam penggolongan harta lancar, kita akan mendasarkan atas prinsip likuiditas. Artinya, semakin cepat harta itu dicairkan menjadi uang, maka dia semakin liquid dan berada di urutan teratas. Contoh, harta lancar yang paling liquid adalah kas. Karena kas itu wujudnya sudah berbentuk uang. Ya, terus setelah ada uang kas, maka yang paling liquid berikutnya adalah bank. Bank itu uang tabungan yang ada di dalam bank. Ya, ini untuk harta lancar. Kemudian untuk harta tetap bagaimana? Apakah ada semacam aturan yang baku yang mengatur urutannya? Untuk harta tetap, ya, untuk harta tetap, urutan mau ditaruh di mana yang paling atas, apakah peralatan, ataukah kendaraan, ataukah bangunan, ataukah tanah, ini tidak ada pedoman yang baku.
Ya, tidak ada pedoman yang baku. Semuanya diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Semuanya diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Perusahaan itu mau menomorsatukan tanahnya boleh. Menomorsatukan bangunannya boleh. Ya, jadi tidak ada pedoman yang baku seperti halnya ketika menyusun harta lancar. Ya, jadi ini saya balik misalkan. Tanahnya saya letakkan di atas. Tanahnya saya letakkan di atas. Kemudian baru peralatan, kendaraan, bangunan, boleh ya, boleh dibuat seperti ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya? Sakit, Pak. Sakit ya, oke, terima kasih. Kalian sudah menemukan semacam perbedaan dengan yang kalian susun di kubus ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Berarti karena kemarin kalian mengelompokkan harta lancar itu menjadi kelompoknya harta. Ya memang betul kelompoknya harta, tetapi susunannya kemarin masih disusun urut dari atas ke bawah. Nanti kubusnya direvisi ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih ya. Karena nanti ketika ada waktu kita masuk sekolah secara tatap muka, ya nanti seluruh tugas yang kalian kerjakan nanti dibawa ya, dikonfirmasikan. Jadi saya beri warna harta tetap, saya beri warna hijau lah, biar tahu perbedaannya. Hijau. Harta tetap, di sini ada bangunan, ada tanah, ada peralatan, kemudian ada kendaraan. Ini harta. Nah, harta ini nanti kalian susun di dalam kelompok harta ini. Saya insert dulu. Saya kopikan ke dalam ini.
Ini terus harta. Kemarin kalau ditempel kecil, G Pak, G. tanah, peralatan, kendaraan, bangunan. Oke, ini ya, nanti jadinya seperti ini ya. Harta. Terus bagaimana dengan utang? Ntar ada temanmu yang mau masuk. Utang. Utang dikelompokkan menjadi dua. Satu, ada yang namanya utang lancar. Dan yang kedua, ada yang namanya utang jangka panjang. Ya, satu utang lancar. Dan yang kedua ada yang namanya utang jangka panjang. Utang lancarnya apa? Ya, utang lancarnya. Utang lancar yang utang jangka panjang. Ya, utang jangka panjang saya beri warna biru muda. Utang lancar saya beri warna abu-abu. Utang yang paling lancar yang pertama adalah utang usaha. Ya, utang usaha. Berarti di sini utang lancar yang pertama adalah utang usaha. Ada lagi? Utang. Kas, utang, beban, utang bank. Ya. Kemudian yang berikutnya ada utang yang sifatnya jangka panjang atau utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan utang lancar itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang yang pertama adalah utang bank. Setelah utang bank ada yang namanya utang hipotek. Baik, ya, utang hipotek. Ya, utang lancar, ada utang usaha, kemudian ada utang jangka panjang, yaitu utang bank dan utang hipotek.
Kalau ada utang gaji, di sini tidak ada utang gaji. Masuknya di mana? Utang usaha. Utang usaha. Ya, utang usaha. Ini saya beri warna biru muda, utang hipotek, dan utang bank. Nah ini, utang lancar, utang usaha, utang jangka panjang. Ini nanti kalian masukkan ke dalam kelompok utang. Ini dimasukkan di sini. Ya, utang lancar. Ini utang jangka panjang. Utang jangka panjang ada utang bank dan utang hipotek. Nanti kubus kalian menjadi seperti ini. Utang lancar, ada utang usaha, kemudian ada utang jangka panjang. Kalau ada utang gaji, dimasukkan ke dalam utang usaha, utang gaji. Dimasukkan ke dalam utang usaha. Bisa dipahami ya, yang nomor 2 ya. Bisa, oke. Terima kasih. Ya, Pak. Terus sekarang, ini yang nomor 3 ini banyak yang salah. Ya, yang salah. Modal. Ya, modal. Modal di sini yang pertama ada modal X ya, atau modal pemilik. Modal pemilik atau di sini modal X. Dan yang kedua adalah prive. Prive itu dimasukkan di dalam kelompok modal. Kemarin saya lihat banyak yang memasukkan prive ke dalam kelompok beban. Pak, kenapa prive kok masuk di dalam kelompok modal? Prive itu bukan beban.
Ya, privé itu bukan beban usaha. Tetapi privé adalah pengambilan uang oleh pemilik. Sehingga karena privé itu pengambilan uang oleh pemilik, maka pemilik itu ibaratnya mengambil uang modalnya sendiri digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Pengambilan uang untuk kepentingan perusahaan, konsepnya nanti muncul ke laba rugi, sementara untuk privé nanti konsepnya adalah mengurangi terhadap modal. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kaget, Pak. Bisa, Pak. Bisa, oke. Ada yang tahu salahnya ya kemarin ya? Nggih, Pak. Ya, Iya, Pak. nanti direvisi, kubusnya direvisi, diperbaiki. Sekarang yang pendapatan. Sekarang yang pendapatan. Modal X ini saya beri warna ungu. Terlihat tidak tulisannya? Nggih, Pak. Iya, Pak. Terlihat ya? Modal X dengan mana privé? Oh, ini privé di bawah. Warna ungu. Sekarang pendapatan. Pendapatan juga ada dua. Satu, pendapatan operasional atau pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Yang kedua adalah pendapatan di luar usaha. Pendapatan usahanya apa? Disesuaikan dengan usaha pokoknya. Kalau pendapatannya berasal dari salon, maka pendapatannya disebut pendapatan usaha salon atau pendapatan jasa salon, atau biasanya disingkat dengan nama pendapatan jasa. Kalau pendapatan itu diperoleh dari bengkel, maka pendapatannya disebut sebagai pendapatan bengkel. Pendapatan usahanya apa saja? Di sini ada pendapatan bengkel. Ya, pendapatan usaha. Ini saya beri warna apa ini? Ya, pendapatan bengkel. Maka di sini juga dituliskan pendapatan bengkel. Kalau pendapatan bengkel berarti usahanya adalah bengkel. Yang pendapatan di luar usaha apa?
Pendapatan sewa. Pendapatan sewa. Pendapatan bunga. Ya, pendapatan sewa. Di sini ada pendapatan sewa. Selain itu ada pendapatan Bunga. bunga. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Ada lagi pendapatannya? Tidak ada ya. Yang kelima, beban juga dibagi dua. Satu, namanya beban usaha. Dan yang kedua, beban di luar usaha. Pendapat usahanya Beban gaji. ya beban usaha, beban gaji. Beban iklan. Terus selain beban gaji, Beban Listrik. beban telepon. Beban Beban listrik. Beban iklan. iklan, Beban ya, hidup. beban telepon, beban hidup, beban gaji, beban iklan, beban telepon. Terus apa lagi? Beban listrik. Beban listrik. Ya, beban usahanya saya beri warna yang berbeda lagi. Ungu muda. Beban listrik. Beban gaji. Beban telepon. Kemudian beban bunga. Di sini ada beban iklan. Beban iklan. Beban apa saja tadi anak-anak? Beban gaji, iklan, telepon, listrik. Oh, beban. Oh, salah, beban tidak masuk ya. Banyak ada berapa yang usaha? 1, 2, Perlahan. 4. Beban kapan? Ya, betul. Beban perlengkapan di sini masuk. Beban usaha. Beban perlengkapan. Sedangkan beban di luar usahanya, di situ ada beban bunga. Beban bunga ini masuk di dalam kelompok beban di luar usaha. Ya, selesai kubus penggolongan akun.
dengan penggolongan seperti ini. Ada pertanyaan enggak? Pak Heru. Mas Darmawan, Setia Darmawan, ada pertanyaan? Ya, Mau tanya, Pak. boleh, silakan. Harganya, maaf. Yang paling berharga di dunia ini apa, Pak? Keluarga. Alhamdulillah. Apa, Mas? Sudah dijawab Mas Wendy, Pak. Oh, sudah Mas Wendy. Terima kasih, Mas Wendy. Ya, nanti direvisi penggolongan akunnya. Yang saya lihat banyak salah adalah di privé. Privé banyak yang memasukkan ke dalam golongan beban. Ekonomi ya, Padahal privé masuknya golongan modal. Bagian pertama selesai. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak. Oke. Saya lanjutkan sekarang kepada persamaan dasar akuntansi. Ini miliknya IPS 1, linknya ini. Kemudian kalian ketika mengerjakan, nanti pekerjaannya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah analisis transaksi. Dan bagian yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Bagian 1 selesai, nanti difoto. Bagian 2 selesai, nanti juga difoto. Ya, kalian bisa mengerjakan di sini. Ini di print, diberi nama, setelah selesai difoto. Kemudian yang dikerjakan hanya A dan B. Yang C nanti untuk pembahasan minggu depan. Analisis transaksi. Soal ini saya ambilkan dari pembahasan kita di materi sebelumnya. Ya, karena kemarin transaksinya masih sangat sederhana, saya tambahi dengan kata menjadi sebuah kalimat yang menunjukkan transaksi sebuah perusahaan. Perusahaannya adalah bernama Bengkel Selamat. 1 Juli 2020. Tuan X mendirikan sebuah bengkel yang bernama Bengkel Selamat dengan menginvestasikan uang tunai sejumlah 15 juta dan peralatan bengkel senilai 5 juta sebagai modal perusahaan. Analisisnya 1 Juli 2020.
uang tunai kas itu bertambah 15 juta. Ini dalam riban ya. Kemudian peralatan bertambah 5 juta. Sudah? Ya, modal itu bertambah 20 juta. Ingat, uang tunai atau kas dan peralatan ini masuk kelompok harta. Modal ya, modal. Kalau tanggal 1 Juli ini dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, saya beri wawancara. Ini dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka tanggal 1 Juli kasnya itu bertambah 15 juta, peralatannya bertambah 5 juta, dan modalnya bertambah 20 juta. Harta kalau bertambah terletak di sebelah kiri. Sedangkan utang dan modal kalau bertambah terletak di sebelah kanan. Yang harus kalian pahami ketika menyusun sebuah persamaan dasar akuntansi, sapa sing wahing? Bisa, Pak. Ya. Ketika menyusun persamaan dasar akuntansi, tuliskanlah terlebih dahulu judul laporannya. Ya, judul laporannya seperti ini. Yang saya blok itu bengkel selamat. Yang pertama, baris pertama adalah nama perusahaan. Yang kedua, baris kedua adalah judul laporan. Dan yang ketiga adalah periode disusunnya laporan. Ini persamaan dasar akuntansi. Begitu juga nanti kalau menyusun salon cantika, salon cantik. Nona Cantika, Nona Rina, Rina Cantika ya. Ini nanti kalian tuliskan di titik-titik ini judul laporannya. Salon cantik. Persamaan dasar akuntansi. Per itu periode disusunnya laporan. Periode disusunnya laporan adalah 31 Agustus tahun 2020. 2019. Maaf, saya salah ya. Di sini bukan 2020 tetapi 2019. Ya. 2019 per 31 Agustus 2019. Sudah menerima pinjaman dari sebuah bank pemerintah senilai 15
juta. Analisis transaksinya saya beri warna kuning. Tidak kelihatan. Saya beri warna hijau. Tiga Juli 2020 menerima pinjaman dari sebuah bank pemerintah senilai 15 juta. Maka karena menerima pinjaman, berarti uang tunainya itu bertambah. Kasnya bertambah 15 juta, kemudian utangnya juga bertambah 15 juta. Karena menerima pinjaman, berarti mendapatkan utang. Ingat, kas atau harta itu bertambah ada di sisi sebelah kiri dan utang bertambah ada di sisi sebelah kanan. Setelah ada transaksi seperti ini, maka jumlahnya diturunkan. Ya, jumlahnya diturunkan. $30 juta ini dari mana? 30 juta diperoleh dari 15 dan 15. Peralatan tanggal 3 tidak ada transaksinya. Maka jumlahnya diturunkan. Senilai 5 juta. Utang ada transaksi, jumlahnya diturunkan. 15. Modal tidak ada transaksi, jumlahnya diturunkan 20. Lihatlah bahwa di sebelah kiri sama dengan jumlahnya adalah 35 dan di sebelah kanan sama dengan jumlahnya juga 35. Ya, jadi ketika membuat persamaan dasar akuntansi, kalian nanti menuliskan seperti contoh ini. Cara mengerjakannya maksudnya. Ya, jadi tanggal 1 ini ditulis dulu di atas, kemudian baru tanggal 5. Kemudian tanggal 8. Memperoleh pendapatan bengkel senilai 1.500.000. Memperoleh pendapatan bengkel senilai 1.500.000. Analisis transaksinya karena menerima pendapatan berarti menerima uang. Uang tunai atau kas bertambah 1.500.000. Kemudian pendapatannya juga bertambah 1.500.000. Ini analisisnya. Kemudian dari analisis ini dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tanggal 8, kasnya bertambah 1.500.000. Kemudian modalnya juga bertambah 1.500.000. Keterangan diisi keterangan yang terkait dengan modal.
Ya, pendapatan bengkel itu sebagai keterangan dari angka 1.500.000. Ini selalu dituliskan dalam ribuan rupiah. Kalau nanti ada prive masuk kemana? Apakah masuk ke utang? Tidak. Prive masuknya adalah ke modal. Prive itu menambah modal atau mengurangi modal? Mengurangi. Nambah. Prive Tambah. menambah, Mengurangi. mengurangi. Ya, mengurangi, betul. Prive itu kan mengambil uang. Mengambil uang itu berarti kasnya berkurang, kemudian modalnya juga berkurang. Ya. Setiap menyelesaikan transaksi di jumlah, maka cocokkan jumlah yang ada di sebelah kiri sama dengan dan jumlah yang ada di sebelah kanan sama dengan. Intinya di dalam membuat persamaan dasar akuntansi, satu, tuliskan judul laporan. Ya, tuliskan judul laporan. Setelah dituliskan judul laporannya, maka lanjutkan dengan menyelesaikan transaksi-transaksi yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Kalau ada beban bagaimana? Ya, misalkan di sini tanggal 9 Juli 2020. Membayar gaji karyawan senilai 500.000. Ya, membayar gaji karyawan senilai 500.000. Analisis transaksinya bagaimana? 9 Juli 2020. Ketika membayar gaji berarti mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti uang tunainya atau kas itu berkurang sebesar 500.000. Ya, berkurang 500.000. Kemudian beban gajinya ya, beban gaji bertambah 500. Beban gaji bertambah 500.000. Terus persamaan dasar akuntansinya bagaimana? Di sini dimasukkan tanggal 9. Hartanya berkurang 500.000.
bebannya bertambah. Beban yang bertambah itu akan mengurangi modal. Ya, beban yang bertambah itu akan mengurangi modal. Maka modalnya juga berkurang 500.000. Ada kaitannya dengan peralatan? Tidak ada. Ada kaitannya dengan utang? Juga tidak ada. Sekarang jumlah hartanya, kasnya adalah 31 juta. Kemudian peralatannya berjumlah 5 juta. Jumlahnya adalah 36. Kemudian utangnya 15 juta. Dan modalnya berjumlah 21 juta. 500 di dalam kurung yang ada di dalam kelompok modal ini diberi keterangan beban gaji. Ya, diberi keterangan beban gaji. Ini kalau ada kaitannya dengan beban. Sampai di sini anak-anak penjelasannya? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Yang lainnya? Cukup. Cukup. Tidak ada. Cukup ya? Ya, Pak, cukup. Ya Pak, udah Iya. malam. Sudah malam ya? Malah baru Ya, jam mau 9. ngerjain tugas yang lain, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung malam ini. Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga niat kalian, kesungguhan kalian untuk belajar bersama ini dimudahkan dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada anak-anak untuk mengikuti atau memahami terhadap materi ekonomi di kelas 12. Materi akuntansi isinya. Amin. Amin. Ya, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Ya, saya mohon maaf. Semoga anak-anak bisa memahami semuanya dengan baik. Ya, memahami semuanya dengan baik. Selamat melanjutkan tugas. Ya, mengerjakan tugas yang lainnya, silahkan. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan, serta kemudahan Amin, di amin. dalam menyelesaikan semua urusan-urusan kalian. Kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Kemudian yang beragama lain silahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Baik. Pak.